Bab 131. Zhao Yu awalnya ingin menyelinap ke tempat duduknya tanpa ada yang memperhatikan. Namun, saat ia memasuki ruang rapat, kepala biro yang baru saja menyebut namanya, yang membuatnya semakin terlihat. Meskipun ia menyelinap ke sudut dan duduk, fokus semua orang hanya mengikutinya. Awalnya, Zhao Yu tidak menyadari hal itu. Ia menjilat bibirnya dan bertanya kepada penyidik di sebelahnya dengan suara pelan, "Hei, bro, sudah sejauh mana kita melangkah? Apakah sudah waktunya aku memujinya?" Baru ketika ia melihat penyidik itu menghindari tatapannya dan tidak berani berbicara, Zhao Yu menyadari bahwa semua penyidik di ruang rapat itu semua menatapnya. Hah, Zhao Yu sedikit bingung. Bukankah aku baru saja terlambat? Mengapa mereka semua menatapku? Pikirnya. Zhao Yu. Luan Xiaoxiao juga melihat ke arah Zhao Yu yang terlambat dan segera melambaikan tangannya untuk memberi salam. "Kemarilah, Tuan Zhao Yu, kemarilah, kemarilah." Zhao Yu tidak mengerti, tetapi dia hanya bisa meninggalkan kursinya dan berjalan menuju para petinggi. Saat melangkah maju, Zhao Yu semakin bingung karena ia terus melihat Peng Xin mengejeknya. Kemudian ia melihat dua wajah baru di depan ruang rapat. Kemudian di ujung, ia melihat kepala biro Zhou Andong mengusap wajahnya berulang kali, jelas-jelas tidak senang. Para petinggi, Luan Xiaoxiao berbicara sambil menunjuk Zhao Yu, "Ini Tuan Zhao Yu. Maaf, dia sedang meneliti kasus yang sulit dan terlambat." Hah, ketika dia melihat Zhao Yu, kepala departemen yang tabah, Su Yang, tiba-tiba berbicara. Dia tidak hanya berbicara, tetapi dia bahkan berdiri dan menunjuk. "Apa? Kenapa kamu?" Zhao Yu berhenti sejenak lalu mengamati dengan saksama. Akhirnya dia mengenali orang itu dan terkejut saat berbicara, "Sial, kamu." Wah, para penyelidik tiba-tiba terperanjat. Kepala biro Zhou hampir kehilangan akal sehatnya. Ini terlalu gila. Seorang perwira polisi yang hebat, dengan mulut seperti pelaut, keterkejutan itu berlanjut. Kepala Departemen Su yang tampaknya tidak peduli dan meninggalkan tempat duduknya dan berjalan menuju Zhao Yu. Dia menjabat tangannya sambil berkata, "Aku tidak menyangka kamu akan bekerja di sini." "Kamu?" Zhao Yu menunjuk Su Yang dengan bingung. "Kenapa wajahmu pucat? Bukankah wajahmu merah?" Itu semua salah alkohol." Su Yang menjabat tangan Zhao Yu dan mulai tertawa seolah-olah dia sedang berbicara dengan seorang teman dekat. "Setelah itu, aku jadi lebih memikirkannya. Meskipun kamu pemarah, kamu tetap menolong orang. Niat kita berdua baik." Ternyata, Su Yang adalah pria berwajah merah yang ditemui Zhao Yu di toko hotpot beberapa hari yang lalu. Zhao Yu tahu bahwa pria itu adalah seorang polisi, tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa mereka sebenarnya adalah petugas tingkat provinsi. Secara teknis, Zhao Yu dan orang ini hanya pernah bertemu sekali, dan itu terjadi dalam situasi yang agak agresif. Namun, Zhao Yu sangat licik. Melihat Su Yang berbicara kepadanya terlebih dahulu, dia menanggapi dengan hangat dan langsung punya ide. "Wah, sial, ini kesempatan yang sangat langka. Jika aku tidak memanfaatkan situasi ini untuk keuntunganku, maka aku akan menjadi idiot." Zhao Yu berpura-pura memiliki hubungan dekat dan menepuk bahu kepala departemen itu sambil tertawa. "Jangan memujiku. Polisi bekerja untuk rakyat, apa yang kulakukan adalah tugasku. Tapi aku masih cukup marah karena kau mencuri perhatianku. Lagi pula, apa yang kau katakan hari itu tidak cocok untukku. Meskipun lenganmu lebih besar dariku, jika kau benar-benar ingin bergulat denganku, aku ragu kau bisa menang. Pergi kau." Kepala Departemen Su bersikap cukup kooperatif. Ia bahkan mulai tertawa dan bercanda dengan Zhao Yu. "Kalau begitu kita akan bertanding nanti, aku akan membuatmu menangis minta ampun." "Baiklah, aku janji." Baiklah, mari kita kembali ke pokok bahasan. Kita bisa bicara nanti." Zhao Yu menunjuk ke kursi atasan dan merendahkan suaranya, "Malam ini pukul 6, aku duduk di sisi timur." "Tidak, malam ini aku punya rencana, bagaimana kalau besok siang?" Su Yang tersenyum ketika dia kembali ke tempat duduknya tetapi melanjutkan dengan jeda, "Tapi, aku akan mengundangmu." Wow, meskipun keduanya berbicara pelan, para petugas polisi di sana telah mendengar sebagian besarnya.
Pandangan semua orang terhadap Zhao Yu benar-benar berubah. Ya ampun, situasi macam apa ini? Mengapa Zhao Yu kenal dengan pejabat tingkat provinsi? Dan, kalau dilihat-lihat, mereka memang cukup dekat. Petugas provinsi bahkan mengundangnya makan di luar. Ini, situasi macam apa ini? Oh, seseorang menyadari sesuatu dan berpikir dalam hati, tidak heran Zhao Yu begitu berani dan sombong. Dia memiliki dukungan besar untuk mendukungnya. Ah, hatiku, pikir sebagian orang. Unit investigasi kasus utama terlalu berbahaya. Syukurlah, mereka tidak menyinggung Raja Iblis Zhao ini. Liu Changhu juga tidak bisa menahan rasa bingungnya. Meskipun dari kelihatannya, Zhao Yu dan perwira tinggi ini seharusnya tidak memiliki hubungan dekat. Cara mereka menepuk bahu satu sama lain dan bahkan berbicara tentang gulat tangan dengan jelas menunjukkan bahwa hubungan mereka lebih dari sekadar apa yang terlihat. Kepala Biro Zhou Andong juga sama terkejutnya. Dia seharusnya tahu hubungan semua orang di kantor. Dia tidak pernah mendengar bahwa Zhao Yu mengenal seseorang di tingkat provinsi. Zhao Yu ini, bukan orang biasa. Melihat obrolan akrab antara Zhao Yu dan Kepala Departemen Su, Kepala Biro yang dari kantor tingkat kota tidak dapat menahan diri untuk tidak menempatkan Zhao Yu pada tingkat yang lebih tinggi dalam benaknya. Sebelumnya, dia hanya mendengar bahwa Zhao Yu telah menutup 3 kasus besar dalam waktu 1 bulan, dan menangkap 4 pelaku. Tidak disangka koneksinya juga begitu luas. Dia kenal dengan kepala departemen dari kantor provinsi. Kepala biro yang segera tersenyum dan memuji Zhao Yu, mengatakan bahwa ia adalah seorang polisi teladan dan semua orang harus belajar darinya. Untuk memuaskan rasa ingin tahu orang banyak, ia bahkan meminta Zhao Yu untuk menjelaskan kasus-kasus tersebut kepada semua orang sehingga mereka dapat belajar darinya. Membuat dirinya terlihat baik adalah keahlian Zhao Yu. Di depan semua orang, dia menggambarkan seluruh proses penyelesaian setiap kasus. Dia melebih-lebihkan beberapa hal di sana-sini, dan bahkan mengarang beberapa elemen. Cara dia menggambarkan kasus-kasus itu seperti film-film Hollywood. Pertama, dia bercerita tentang betapa cermatnya dia memeriksa kasus-kasus, betapa dia menghormati pekerjaannya yang dicintainya, betapa banyak yang dia berikan, dan bagaimana dia bahkan mengorbankan makanan dan tidur untuk meneliti setiap kasus. Kemudian, dia bercerita tentang betapa fokusnya dia, betapa bertekadnya dia, dan tidak pernah menyerah. Dia menyebutkan semua hal yang dia temui saat menyelidiki setiap kasus, tidak menyembunyikan detail apapun. Akhirnya, ia bercerita tentang bagaimana ia bertarung melawan pelaku dalam perkelahian sampai mati, betapa berbahayanya hal itu, dan bagaimana nyawanya dipertaruhkan. Ia bahkan melepas kaus kakinya dan membiarkan semua orang melihat luka di kakinya. Hebatnya, iklan Zhao Yu yang tak tahu malu tentang dirinya sendiri memiliki efek yang sangat jelas. Dia benar-benar menarik perhatian semua orang. Semua penyelidik tertarik dengan ceritanya dan tepuk tangan tidak berhenti. Beberapa petinggi benar-benar terkesan dengan kemampuan investigasi Zhao Yu yang seharusnya. Bahkan Kepala Departemen Su terus memberinya acungan jempol, memujinya. Maka, pertemuan itu berakhir dengan Zhao Yu yang memuji dirinya sendiri, diikuti dengan pujian dari atasannya. Melihatnya menerima pujian dari atasannya, Kepala Biro Zhou Andong merasa sangat bangga. Dia telah lama menghapus perasaan jijiknya terhadap Zhao Yu dan mulai memujinya tanpa henti. Tidak perlu menyebutkan Peng Xin, Li Bei ini, dan anggota tim A lainnya. Terutama Li Bei ini, yang mengetahui beberapa detail yang lebih intim dari cerita Zhao Yu. Melihat penampilan Zhao Yu yang sama sekali tidak tahu malu, dia pun kalah. Ya Tuhan, seseorang yang bisa memuji dirinya sendiri begitu banyak, betapa tidak tahu malunya mereka. Tentu saja, ada juga orang-orang yang sangat tidak senang dengan hasilnya, seperti ketua tim Kuping dari tim B. Karena kinerja Zhao Yu, kasus pembobolan panti jompo yang akhirnya ditutup oleh timnya diabaikan begitu saja, seolah-olah tidak penting. Bagaimana dia bisa duduk di sana dan melihat prestasinya diabaikan begitu saja oleh atasannya? Jika perasaan Kuping terhadap Zhao Yu adalah kecemburuan, maka bagi Liu Changhu, itu adalah kebencian yang mendalam. Awalnya dia mengira bahwa ketidakhadiran Zhao Yu akan menyebabkan orang-orang tidak menyukainya. Namun ternyata Zhao Yu telah menjadi bintang di tim polisi. Zhao Yu
Liu Changhu sangat marah hingga tulang-tulangnya bergetar dan berpikir, "Nak, tunggu saja. Suatu hari nanti, aku akan menghancurkanmu sepenuhnya." Bab 132. Saat itu tengah hari, selain rekan-rekan dari tim A, Zhao Yu juga meminta Zhang Jingfeng dan Liang Huan untuk pergi ke restoran ikan goreng. Keduanya baru saja meninggalkan tim A dan tidak dianggap sebagai orang luar. Setelah hidangan laut disajikan, kelompok itu mulai berseru dengan takjub. Tidak seorang pun menyangka Zhao Yu begitu murah hati. Bahkan ada lobster dan abalon besar di atas meja. Kemurahan hatinya membuat semua orang merasa kewalahan. Tentu saja, hanya Zhao Yu dan Li Bei ini yang tahu bagaimana mereka mendapatkan lobster dan abalon besar itu. Itu berasal dari tangan Zhao Yu yang berdosa. Karena mereka harus bekerja di sore hari, kelompok itu tidak minum alkohol, tetapi suasananya tetap bersemangat seperti biasa. Di meja makan, kelompok itu dengan lantang membahas topik-topik yang diharapkan, seperti pujian untuk Zhao Yu, ucapan selamat untuk Zhao Yu, diskusi tentang perkembangan kasus, prospek tim A, Del. Hanya ada satu orang dalam kelompok itu yang tidak senang, yaitu Liu Suesan yang telah bekerja sama dengan Zhao Yu untuk mencari penjahat itu. Orang ini tetap diam sambil mengunyah kepiting, dan pikirannya dipenuhi dengan penyesalan dan kebencian. Dia menyesal tidak mengikuti Zhao Yu untuk mencari Yang Wentao. Jika dia juga pergi ke kota Yinpan, siapa tahu, dia mungkin juga akan mendapat pujian. Kemalasannya sendiri telah menyebabkan kemuliaan Zhao Yu yang tak terbatas dan ketidakberartiannya sendiri. Itu benar-benar menyedihkan, tetapi sejak saat itu, Liu Suesan memutuskan bahwa dia harus mengikuti Zhao Yu untuk misi-misi selanjutnya. Pemuda ini benar-benar hebat. Namun, Zhao Yu bertingkah sedikit tidak biasa saat ini. Meskipun dia masih menunjukkan sikap arogan dan mendominasi di meja makan, dia tampak sedikit tidak beres selama percakapan, seolah-olah dia sedang memikirkan sesuatu. Semua orang adalah detektif sehingga mereka secara alami dapat mengetahuinya, tetapi saat mereka memakan makanan laut yang lezat, tidak ada yang punya waktu untuk menyelidiki. Zhao Yu pasti sedang memikirkan sesuatu dan itu bukan hanya satu masalah. Yang paling ingin diketahuinya adalah apakah petunjuk yang didapatnya adalah kunci untuk memecahkan kasus Jian Wenli. Dia telah mengambil risiko dengan tidak hadir dalam rapat untuk menginterogasi Liu Pengfei di pusat penahanan dengan harapan untuk memverifikasi apakah pikirannya benar. Selain itu, pada akhirnya terbukti bahwa arah penyelidikannya bisa jadi benar lagi. Untuk saat ini, dia sedang menunggu hasil penyelidikan dari pihak Miao Ying yang membuatnya tampak sedikit khawatir. Ketika Hua Hua menyebutkan kehilangan kuncinya dan meminta Yang Hong mengganti kunci sehari sebelumnya, Zhao Yu telah menyadari sesuatu. Ketika Li Bei ini memperkenalkan kasus perampokan panti jompo dan menyebutkan kunci dan gembok lagi, hal itu akhirnya menarik perhatian Zhao Yu. Zhao Yu ingat dengan jelas bahwa dalam pernyataan Lin Meifeng, dia dengan jelas menyatakan bahwa pintu terkunci ketika dia memasuki rumah Jian Wenli dan mencoba membunuhnya. Gerbangnya terkunci, dan pintu kamarnya juga terkunci. Lin Meifeng telah menggunakan kunci dari Liu Pengfei untuk masuk. Memikirkan detail ini sekarang, dan menggabungkannya dengan spekulasi sebelumnya, Zhao Yu tampaknya telah menemukan sesuatu. Pertama-tama, dengan menggunakan detektor kebohongannya sebelumnya dan bukti yang diperoleh Kapten Miao baru-baru ini, dapat dipastikan bahwa Jian Wenli telah dicekik sampai mati sebelum Lin Meifeng memasuki ruangan dan ditusuk dengan pisau. Lin Meifeng hanya menusuk mayat. Lalu, masalahnya muncul. Bagaimana orang yang membunuh Jian Wenli memasuki ruangan di rumahnya? Ruangan itu terkunci ketika Lin Meifeng masuk. Dia telah menggunakan kunci untuk membuka pintu, yang berarti bahwa kunci pintu masih utuh pada saat itu, dan pembunuh yang sebenarnya tidak merusak kunci untuk masuk. Jadi, bagaimana dia masuk? Agar tidak membuat kesalahan, Zhao Yu dengan hati-hati membaca ulang catatan dari tahun itu. Memang jelas dinyatakan bahwa tidak ada tanda-tanda kunci rumah Jian Wenli rusak. Dengan kata lain, sangat mungkin pembunuh sebenarnya juga menggunakan kunci untuk membuka pintu. Itu benar. Ini adalah detail penting yang dipikirkan Zhao Yu. Jika pembunuh sebenarnya juga menggunakan kunci untuk membuka pintu, maka, dari mana kuncinya berasal? Jika asal kunci dapat ditemukan,
maka dapatkah pembunuh sebenarnya diidentifikasi? Oleh karena itu, dengan pemikiran ini dalam benaknya, Zhao Yu bergegas ke pusat penahanan untuk menginterogasi Liu Pengfei lagi. Menurut cerita Liu Pengfei, rumahnya hanya memiliki 2 set kunci, yang masing-masing dipegang oleh suami dan istri. Selain Lin Meifeng untuk pembunuhan berantai, dia tidak pernah menduplikasi kunci untuk orang lain. Setelah mendengar jawaban Liu Pengfei, Zhao Yu secara naluriah memikirkan sebuah kemungkinan. Apakah Jian Wenli memiliki masalah dalam hidupnya? Mungkinkah dialah yang menduplikasi kunci pembunuh yang sebenarnya? Atau, apakah pembunuhnya tidak memiliki kuncinya, dan Jian Wenli membukakan pintu untuknya? Jian Wenli berselingkuh dengan pembunuh yang sebenarnya, cinta pembunuh yang sebenarnya berubah menjadi kebencian, atau dia ingin mencuri sesuatu dari rumah Jian Wenli tetapi tidak sengaja menabraknya dan mencekiknya sampai mati. Namun, setelah berpikir dengan hati-hati, Zhao Yu mengurungkan niatnya itu. Ini karena, para detektif telah melakukan penyelidikan terfokus pada gaya hidup dan latar belakang Jian Wenli tahun itu, tetapi tidak menemukan bahwa dia telah berselingkuh. Jika pembunuh sebenarnya benar-benar berselingkuh dengan Jian Wenli, kebenaran di balik kasus itu pasti sudah terungkap sejak lama. Selain itu, Zhao Yu masih tidak percaya bahwa pembunuhan yang dilakukan oleh pembunuh sebenarnya dan Lin Meifeng hanyalah kebetulan belaka. Itu akan menjadi terlalu kebetulan. Jika tidak pernah dibahas sebelumnya, bagaimana mungkin itu bisa menjadi kebetulan? Dia selalu merasa bahwa pembunuh sebenarnya pasti ada hubungannya dengan Lin Meifeng atau Liu Pengfei. Sebelumnya, Zhao Yu dan Miao Ying sama-sama mencurigai suami Lin Meifeng, namun, bukti menunjukkan bahwa keduanya tidak saling mengenal, dan mereka bahkan tidak berada di kota yang sama. Suami Lin Meifeng juga tidak ada hubungan darah dengan Yu Zigen, Liu Pengfei, atau Jian Wenli. Jika bukan kekasih Jian Wenli atau suami Lin Meifeng, lalu, apa sebenarnya kebenarannya? Pada saat itu, Zhao Yu melihat bahwa ia tidak bisa mendapatkan petunjuk berharga dari Liu Pengfei dan ingin petugas penjara membawa Liu Pengfei pergi. Namun, tepat saat Liu Pengfei melangkah keluar dari ruangan, sebuah pikiran tiba-tiba terlintas di benak Zhao Yu dan ia memanggilnya kembali. Pada saat itu, kunci dan gembok muncul lagi di otak Zhao Yu, membuatnya memikirkan kembali seluruh situasi. Ia memikirkan poin penting lainnya. Liu Pengfei, aku ingin bertanya lagi padamu. Zhao Yu ingin mencobanya. Kunci yang kau berikan pada Lin Meifeng, di mana kau menggandakannya? Karena terlalu banyak waktu berlalu, Liu Pengfei hampir lupa. Ia berpikir selama 5 menit sambil menggaruk hidungnya sebelum menjawab dengan ragu, petugas, saya ingat bahwa untuk menghindari terlihat oleh orang yang saya kenal, saya mungkin pergi ke suatu tempat yang jauh untuk menduplikasi kunci. Tempat itu, seharusnya merupakan daerah pinggiran kota pada saat itu, saya tidak dapat mengingat namanya, tetapi saya masih dapat mengingat lokasinya secara kasar. Nah, Zhao Yu mengeluarkan kertas dan pulpen. Gambarkan untukku. Oh ya, apakah kamu masih ingat seperti apa rupa orang yang menggandakan kunci itu? Itu yang aku ingat. Liu Pengfei memegang pena, siap untuk mulai menggambar saat dia menjawab tanpa banyak berpikir. Pria itu botak, setengah kepala lebih tinggi dariku, juga, dia berjalan dengan pincang. Apa katamu? Mendengar ini, Zhao Yu terkejut dan mengeluarkan suara gemuruh yang memekakkan telinga. Liu Pengfei sangat terkejut dan bahkan menjatuhkan pena dan kertasnya ke lantai. Bab 133. Awalnya Zhao Yu hanya berpikir sekilas tentang kunci dan gemboknya, namun ia tidak menyangka bahwa ia ternyata akan menyadari petunjuk yang sangat penting tentang hubungannya dengan itu. Orang itu masih sangat muda, tetapi penampilannya sangat jelek. Atas permintaan Zhao Yu, Liu Pengfei mulai mengingat dengan saksama penampilan orang yang menggandakan kuncinya. Dia sangat tinggi, hampir 198 cm. Dia berjalan dengan pincang yang jelas, dan itu meninggalkan kesan yang mendalam. Kakinya lumpuh. Zhao Yu ingat dengan jelas bahwa dalam laporan itu, polisi menduga pembunuh sebenarnya memiliki semacam cacat di kaki kanannya berdasarkan jejak kakinya. Selain itu, dilihat dari jejak kaki dan bekas cekikan, pembunuh sebenarnya adalah pria yang sangat tinggi dengan jari-jari yang panjang.
Semuanya cocok dengan deskripsi Liu Pengfei. Mungkinkah? Apakah kamu mengenalnya? Zhao Yu bertanya dengan cepat. Pak polisi, apakah saya bodoh? Liu Pengfei merasa putus asa. Saya menggandakan kunci untuk membunuh seseorang. Apakah saya akan pergi ke seseorang yang saya kenal? Lalu, ketika kamu menggandakan kunci, apakah ada orang lain di sekitar? Pikirkan baik-baik. Apakah kamu pernah pergi saat sedang menggandakan kunci? Zhao Yu bertanya lagi. Ini, aku benar-benar tidak bisa mengingatnya. Liu Pengfei tidak mengerti apa yang dimaksud Zhao Yu dan menjawab dengan cemas. Aku sangat gugup saat itu, aku benar-benar tidak bisa mengingatnya. Pukul berapa kamu menggandakan kuncinya? Mungkin 3 atau 4 hari sebelum memutuskan untuk membiarkan Lin Meifeng menyerang, kenang Liu Pengfei. Setelah kunci digandakan, saya bahkan membawa Lin Meifeng ke berbagai tempat dan mendiskusikan detailnya dengannya. Setelah itu, saya memberikan kunci kepadanya. Kalian berdua, sudah tahu sebelumnya? Zhao Yu bertanya sambil merenung. Ya, kami sudah tahu bahwa malam itu akan turun hujan. Liu Pengfei menjawab lebih dulu. Saya sudah mengatakannya berkali-kali. Tes. Zhao Yu berpikir keras. Seorang pria yang membuat kunci. Lumpuh, dan sangat tinggi. Mungkinkah, pembunuh Jian Wenli yang sebenarnya adalah dia? Zhao Yu sebelumnya menduga bahwa pembunuh sebenarnya bukanlah seseorang yang merupakan perampok berpengalaman, tetapi seorang pemula. Mungkinkah pria yang menggandakan kunci adalah perampok pemula? Pada saat itu, Zhao Yu merasa bahwa ia telah sampai pada titik krusial kasus ini. Ia tidak menunggu Liu Pengfei dibawa pergi, dan segera menelepon Miao Ying. Setelah Miao Ying menerima berita itu, dia juga sangat terkejut. Petunjuk yang ditemukan Zhao Yu sangat penting. Dia segera memutuskan untuk mulai menyelidiki pria yang telah menggandakan kunci tersebut, namun, Miao Ying sangat penasaran. Meskipun dia terkejut, dia tidak dapat menahan diri untuk bertanya melalui telepon, Zhao Yu, bagaimana tepatnya kamu bisa menyadari hal itu? Melihat keputusasaan Miao Ying, Zhao Yu mulai bersikap kurang ajar lagi dan membanggakan diri tanpa malu-malu. Ini adalah rahasia surga, dan tidak boleh diungkapkan. Kapten Miao, apakah kau lupa bahwa aku memiliki dewa yang membantuku? Sebelum Zhao Yu sempat menyelesaikan ucapannya, pihak lain menutup telepon. Meskipun Zhao Yu menganggapnya enteng, pikirannya terus-menerus memikirkan masalah ini, bahkan saat makan. Dia tidak tahu apakah orang yang telah menggandakan kunci itu adalah tersangka penting. Apakah petunjuk yang ditemukannya benar? Memikirkan hal ini, dia mulai memikirkan Lin Meifeng lagi, dan saat dia melihatnya dengan penuh kasih sayang merawat anaknya di bawah sinar matahari pagi. Dia tidak yakin apakah petunjuk yang ditemukannya akan menyelamatkannya. Tepat saat Zhao Yu merasa khawatir dan gelisah, teleponnya akhirnya berdering. Zhao Yu melihat bahwa telepon itu dari Miao Ying dan segera meninggalkan tempat duduknya untuk menjawab. Zhao Yu, kami sudah memeriksanya. Miao Ying langsung ke intinya. Orang yang menggandakan kunci itu ada yang salah dengan dirinya. Zhao Yu dapat mendengar bahwa suara Kapten Miao yang biasanya tenang itu bergetar dan sangat emosional. Oh, Zhao Yu bahkan lebih bersemangat dan mendesaknya, cepat katakan padaku. Nama pria ini adalah Miao Jun dari Moyang Xiao Chen Zuang. Miao Ying berkata cepat, dia mengalami kecelakaan saat bekerja di pabrik sepatu saat dia masih muda, dan kaki kanannya terpotong oleh mesin. Setelah pabrik tutup, dia menduplikasi kunci sebagai mata pencaharian selama beberapa tahun. Saat itulah Liu Pengfei mencarinya. Anehnya, 3 hari setelah Jian Wenli terbunuh, Miao Jun berhenti bekerja. Menurut kerabatnya, dia pergi ke tempat lain untuk bekerja, dan dia pergi dengan tergesa-gesa. Oh, Zhao Yu paham bahwa ini mungkin karena Miao Jun takut dirinya akan ketahuan, dan pergi ke suatu tempat untuk bersembunyi. Kami telah memeriksa latar belakangnya secara menyeluruh. Rumah nenek dari pihak ibu Miao Jun berada di Sanlitun, desa yang sama dengan Jian Wenli. Selain itu, Miao Jun tumbuh di rumah neneknya, jadi dia pasti mengenal Jian Wenli. Kedua sepupunya bahkan bekerja di pabrik garmen milik keluarga Jian Wenli. Oh, Miao Jun tahu tentang latar belakang keluarga Jian Wenli,
dan bahwa keluarganya kaya, jadi, Zhao Yu mengikuti arus dan bertanya, apakah dia punya catatan kriminal? Tidak, itu semakin masuk akal. Zhao Yu mengepalkan tinjunya dengan gembira dan berpikir dalam hati, meskipun orang ini menduplikasi kunci untuk mencari nafkah, tetapi dia adalah orang awam dalam melakukan pencurian. Liu Pengfei tidak mengenalnya, kata Miao Ying, tetapi sangat mungkin dia mengenal Liu Pengfei. Oleh karena itu, sangat mungkin dia telah merusak kunci-kunci itu saat menggandakannya. Ya, Zhao Yu setuju. Dia tahu bahwa kunci yang digandakannya adalah milik Jian Wenli, yang kaya. Karena itu, dia diam-diam menggandakan satu set kunci lagi dengan maksud merampoknya. Bagaimanapun juga, pria ini sangat mencurigakan. Miao Ying melanjutkan, kami telah memastikan bahwa Miai Jun saat ini bekerja di sebuah pabrik di Provinsi Jianglin. Kami telah mengajukan surat perintah penangkapan. Kami akan terbang ke sana pukul 2 untuk menangkapnya. Bagus. Semoga perjalananmu aman dan sukses besar. Cepat tangkap orang ini. Zhao Yu segera memberikan restunya. Biasanya pihak lain akan menutup telepon pada saat ini, namun, Miao Ying masih berbicara di telepon, dan jelas bahwa dia ingin mengatakan sesuatu yang lain kepada Zhao Yu tetapi mengurungkan niatnya. Zhao Yu mengerti bahwa Miao Ying masih penasaran bagaimana dia menyadari arti dari kunci dan gembok itu. Karena Zhao Yu sebelumnya telah mengucapkan banyak kata-kata sombong dan tidak tahu malu, Miao Ying mengira bahwa dia hanyalah seorang pria yang mencolok tanpa substansi apapun. Dia tidak menyangka bahwa dia benar-benar dapat menemukan petunjuk penting, jadi dia sedikit tidak mau menerima ini berdasarkan persepsi subjektifnya. Kekeke, Zhao Yu tertawa jahat dan berkata, ada apa, Kapten Miao? Apakah kau sedang memikirkan tempat untuk mentraktirku makan malam setelah kasus ini terpecahkan? Jangan khawatir, aku mudah merasa puas, hotel kecil saja sudah cukup. Hah, Miao Ying memotongnya dengan marah dan berkata, jangan pernah pikirkan itu. Setelah itu, dia menutup telepon lagi. Wahaha, tidak tahu mengapa, tetapi Zhao Yu merasa sangat senang melihat Miao Ying marah, namun, pada saat yang sama, sikap heroik dan cara menawan Miao Ying muncul di depan matanya, memberinya banyak pikiran baik. Sekarang setelah ada perkembangan dalam kasus Jian Wenli, Zhao Yu akhirnya bisa meringankan beban pikirannya. Setelah kembali ke meja makan, dia kembali ke dirinya yang sombong seperti biasa, mengobrol dengan riang dan membicarakan hal-hal yang tidak masuk akal dengan rekan-rekannya. Sampai sekarang, masalah pertama telah diselesaikan, dan dia hanya tinggal masalah kedua. Setelah kelompok itu hampir selesai makan, Zhao Yu tiba-tiba bertanya, baiklah, semuanya, ada sesuatu yang saya perlu bantuan kalian. Apakah ada yang tahu ahli dalam uang antik? Saya punya beberapa barang bagus untuk dijual. Bab 134. Harta karun macam apa ini? Setelah Li Bei ini menghabiskan sisa daging lobster, dia menatap Zhao Yu dengan rasa ingin tahu. Senior, mengapa kamu selalu bermain kartu dengan cara yang aneh? Bukankah itu agak liar? Ya, Peng Xin tertawa. Yu, harta karun macam apa ini? Semacam pusaka. Tidak, bukan pusaka, itu uang. Zhao Yu berkata tanpa ragu, saya punya setumpuk uang lama, RMB generasi keempat. Semuanya uang 100 yuan. Saya ingin meminta seorang ahli untuk memperkirakan harganya. Oh, Liang Huan tiba-tiba tertarik dan bertanya, Zhao, apakah uang itu ada yang sobek? Apakah nomor serinya semuanya berjajar? Tidak ada air mata, hanya sedikit tua. Zhao Yu menjawab, mengenai nomor seri, aku belum memeriksanya dengan saksama. Tunggu, dia menyadari ucapannya salah dan mencoba untuk mundur, seharusnya berjajar, setidaknya sebagian. Apa? Kau ahli? Hei, apa yang kau katakan? Zhang Jinfeng menepuk bahu Liang Huan dan memperkenalkannya. Kalian tidak tahu, Liang ini cukup terkenal di Kinsan karena menjadi kolektor uang lama. Hah, Zhao Yu terkejut. Sepertinya semua hal baik akan segera datang padanya. Bayangkan saja, di depannya ada seorang ahli uang kuno. Jangan bicara omong kosong. Rendah hati, rendah hati. Liang Huan menyeringai saat berbicara, saya kebanyakan mengoleksi perangko.
Saat ini saya baru mencoba-coba dengan uang kertas. Zhao, untuk uang kertas lama biasanya harganya bisa dinegosiasikan, tetapi kita perlu melihat kondisinya terlebih dahulu. Jika itu adalah RMB generasi keempat, jika tidak ada sobekan dan memiliki nomor seri yang terhubung, biasanya nilainya 5 kali lipat dari nilai aslinya. Biasanya, nilainya sekitar 2 hingga 3 kali lipat, tetapi, jika tidak cantik, atau jika nomornya tidak berurutan, maka nilainya tidak banyak lagi. Kalau begitu, aku akan membiarkanmu memeriksanya nanti. Zhao Yu sangat berharap. Dia benar-benar ingin tahu berapa nilai tas berisi uang lamanya, jadi dia bertanya dengan penuh semangat. Kalau begitu, bagaimana kalau setelah kita selesai makan, kamu datang ke rumahku sebentar? Baiklah, Liang Huan mengerutkan kening. Kemudian istriku menyuruhku pergi ke kantor transportasi untuk mengurus dokumen. Aku tidak bisa menolak. Bagaimana kalau, di sore hari karena kita harus pergi bekerja, di kantor, aku akan pergi mencarimu saja. Oke, Zhao Yu mengangguk. Kalau begitu aku akan membawakan uangnya untukmu sore ini agar kamu bisa memeriksanya. Oke, setelah keduanya mencapai kesepakatan, pesta hidangan laut mewah itu tampaknya akan segera berakhir. Semua orang mengucapkan terima kasih kepada Zhao Yu, lalu pergi sendiri-sendiri. Zhao Yu harus pulang dulu dan mengambil uang, jadi dia langsung menuju Jalan Sanfeng. Karena kedatangan Hua-Hua yang tiba-tiba beberapa hari lalu, dia tidak sempat memeriksa uang itu dengan saksama. Saat mengeluarkan uang itu, dia terkejut karena uang itu tersusun rapi, dan meskipun ada beberapa yang menguning karena usia, setiap lembar uang itu bersih dan baru. Hal yang paling mengejutkan Zhao Yu adalah bahwa setiap uang kertas memiliki nomor seri yang saling terhubung. Ya ampun, memikirkan kembali apa yang dikatakan Liang Huan, dia berpikir, jika uang ini benar-benar bisa 5 kali lipat dari harga aslinya, maka, Zhao Yu segera membuka setumpuk uang dan menghitungnya. Setiap setumpuk uang kertas berisi tepat 100 lembar, tepatnya 10.000 yuan. Dia memutuskan untuk mengeluarkan semua tumpukan uang dari kantong dan menghitungnya. Ada tepat 20 tumpukan. Aduh, sial, ini 2.000 yuan, 5 kali lipat jumlahnya, jadi itu, 1 juta. Tiba-tiba, Zhao Yu merasa benar-benar mati rasa. Dalam 2 kehidupan yang digabungkan, dia belum pernah melihat uang sebanyak ini. Wahaha, dengan uang 1 juta yuan, tidak bisakah aku membeli rumah? Mengapa aku menyewanya? Aku juga bisa membeli mobil. Atau, aku bisa bermain di bar. Mungkin aku bisa mencoba dan bertindak seperti orang kaya sekarang. Para penggali emas, ayo, datang dan gali emas dariku, muahaha. Zhao Yu semakin bersemangat memikirkannya. Namun, setelah hampir 10 menit kegembiraannya, dia perlahan menyadari beberapa hal kecil. Aneh, bertahun-tahun yang lalu, 200.000 yuan akan menjadi jumlah uang yang sangat besar, bukan? Jika memang seperti ini, maka, haruskah aku kembali dan memeriksanya lagi? Pertama, untuk melihat apakah ada orang di bawah sana. Kedua, untuk melihat apakah ada tas lain. Zhao Yu bahkan tidak tidur semalam. Awalnya dia ingin beristirahat hari ini, tetapi setiap kali dia memikirkan tagihan senilai jutaan, dia merasa seperti akan gila. Bagaimana dia bisa tidur? Saat waktunya hampir tiba, dia mengeluarkan 2 tumpukan uang tunai dari tas dan ingin Liang Huan memeriksanya terlebih dahulu. Namun, saat dia mengeluarkan kunci untuk mengunci pintu, dia agak khawatir. Apakah aman menyimpan uang sebanyak itu di rumah? Jika ada pencuri yang masuk, semuanya akan hilang. Terutama karena dia telah mengetahui bahwa pelaku Jian Wenli mungkin menggunakan kunci buatan sendiri, dia merasa semakin tidak aman. Setelah mempertimbangkan dengan saksama, Zhao Yu memasukkan kembali 2 tumpukan uang itu ke dalam tas dan membawa seluruh tas itu ke kantor polisi. Namun, tas itu sangat kuno. Tidak masalah apakah Zhao Yu memegangnya di tangan atau di bawah lengannya, tas itu sangat tidak serasi dengan pakaiannya. Akan terlalu menarik perhatian jika keluar dengan tas seperti itu. Jadi, ketika dia melewati kios buah di bawah rumahnya, dia mencuri kantong plastik hitam tanpa sepengetahuan Jiang Dafeng, dan memasukkan tas itu ke dalamnya. Begitu saja,
Zhao Yu dengan hati-hati membawa tas berisi uang itu ke kantor polisi. Li Bei ini saat ini sedang sibuk menulis laporan, tetapi mata gadis itu sangat tajam. Melihat Zhao Yu datang dengan curiga sambil membawa kantong plastik, dia langsung tertarik. Ah, senior, harta karunnya ada di sini. Li Bei ini melangkah ke meja Zhao Yu. Cepat, coba kulihat, harta karun macam apa ini. Pergi, milikmu. Zhao Yu memeluk erat kantong plastik itu dan melambaikan tangannya, bukankah sudah kubilang? Uang lama. Aku tahu, apa salahnya berpenampilan? Lihatlah dirimu yang pelit. Kamu sangat berpengaruh, dan kamu takut aku akan mencoba mencuri darimu. Li Bei ini cemberut, sangat tidak senang. Zhao Yu hendak menjelaskan, tetapi Lian Huan tiba-tiba muncul. Ayo, Liang. Li Bei ini bahkan lebih hangat dari Zhao Yu. Dia segera menyapa Lian Huan dan memanggilnya. Zhao Yu membuka tas di dalam kantong plastik dan mengeluarkan setumpuk uang tunai. Wah, Li Bei ini terkejut dan berkata dengan suara keras, sebanyak ini. Senior, bagaimana kamu bisa begitu kaya? Zhao Yu tidak ingin menimbulkan keributan, dan segera meletakkan uang itu ke tangan Lian Huan. Lian Huan mengeluarkan beberapa lembar uang dan berkata, kelihatannya bagus, hanya saja warnanya jelek. Hah, nomor serinya terhubung, bagus. Begitu ya, kalau begitu berapa jumlahnya? Mata Zhao Yu berbinar saat dia mendongak penuh harap. Sulit untuk dikatakan. Lian Huan mengerutkan kening. Kamu harus menemukan pembeli yang tepat. Dengan barang seperti ini, jika seseorang menginginkannya, belum lagi harganya sudah 4 hingga 5 kali lipat dari harga aslinya, seseorang bahkan mungkin akan menawar 10 kali lipat. Tetapi jika mereka tidak menginginkannya, orang-orang bahkan tidak akan membelinya dengan harga 2 kali lipat dari harga aslinya. Oh, benar, uang seperti ini dengan nomor seri yang terhubung, berapa banyak yang kamu miliki? Jika kamu memiliki banyak, maka itu sungguh luar biasa. Oh, benarkah? Zhao Yu melihat sekeliling, dan menyadari bahwa hanya ada mereka bertiga di kantor sebelum dia mengambil kantong plastik hitam dan mengeluarkan tas kulitnya. Aku punya 20 tumpukan. Bab 135. Apa? Ya ampun. Liang Huan tercengang. Begitu banyak. Li Bei ini juga terkejut dan terus berseru, kamu benar-benar hebat, bro. Apakah kamu sedang dalam perjalanan menjadi kaya? Zhao, Liang Huan menunjuk tas tangan itu dan bertanya kepada Zhao Yu dengan gelisah, cepat katakan padaku, apakah ke-20 tumpukan ini semuanya dalam angka yang berurutan? Zhao Yu mengangguk sambil membuka resleting tas tangan itu untuk menunjukkannya kepada Liang Huan. Ya ampun, Liang Huan terlalu terkejut hingga tidak dapat menutup mulutnya. Jika 20 tumpukan ini berjumlah terus-menerus, maka, kau kaya. Seru Liang Huan sambil melihat tas tangan itu. Namun, saat Liang Huan melihat tas tangan itu, sesuatu yang tidak diduga terjadi. Liang Huan ingin melihat uang itu, tetapi setelah matanya tertuju pada tas tangan tua berwarna kekuningan itu, ia terkejut. Zhao Yu mengira bahwa ia terpana oleh uang di dalam tas itu, dan bahkan merasa senang dengan dirinya sendiri, sudut mulutnya melengkung ke atas. Liang Huan tidak peduli dengan uang itu, tetapi dia mengulurkan tangannya untuk memegang tas tangan itu dan mulai memperhatikannya dengan saksama. Matanya tertuju pada logo kupu-kupu di tas tangan itu. Dia semakin terkejut dan gelisah saat melihat lebih jauh, bahkan lengannya mulai gemetar. Hah, kenapa? Zhao Yu menyadari perilaku Liang Huan yang tidak biasa dan hendak bertanya kepadanya, tetapi Liang Huan tiba-tiba mencengkeram pergelangan tangan Zhao Yu. Zhao Yu, cepat beritahu aku. Katanya, tas ini, dari mana kamu mendapatkannya? Zhao Yu terkejut dan cemberut. Kenapa? Apa yang salah dengan tas ini? Tidak, Liang Huan tiba-tiba seperti dirasuki sesuatu. Setelah melepaskan tangannya, dia menekan dahinya sendiri dengan erat, seolah-olah dia tidak dapat memahami hal yang tidak terduga ini. Oh, Li Bei ini pintar dan menyadari hal itu. Aku mengerti, Liang. Apakah tas ini lebih berharga daripada uang di dalamnya? Barang antik, bermerek. Ah, giliran Zhao Yu yang tercengang. Kau pasti bercanda. Mungkinkah?
Ada hadiah tambahan. Apa yang kalian berdua pikirkan? Teriak Liang Huan, tubuhnya gemetar karena gelisah. Setelah dia melihat dengan saksama pemandangan itu, dia mendorong Zhao Yu ke samping dan duduk di kursi putar di depan komputer. Kemudian, dia mengambil tetikus dari Zhao Yu dan mulai menggunakan komputer. Astaga, apa yang sebenarnya terjadi? Zhao Yu sedikit bingung dan tidak mengerti apa yang telah terjadi pada Liang Huan. Li Bei ini juga tidak tahu apa-apa dan, bersama dengan Zhao Yu, menatap Liang Huan dengan tatapan kosong. Komputer tempat Zhao Yu berada digunakan khusus oleh unit kasus dingin. Liang Huan telah bekerja di sini selama setengah tahun dan secara alami mengenalnya. Tak lama kemudian, ia menemukan sebuah folder di komputer dan membuka sebuah berkas gambar. Gambar yang muncul juga merupakan sebuah tas tangan, dan desain, warna, dan logo tas tangan itu persis sama dengan yang diambil Zhao Yu. Zhao Yu dan Li Bei ini saling berpandangan, giliran mereka yang bingung. Mengapa ada gambar tas tangan yang tampak persis sama? Ini. Di sini, logo kupu-kupu itu ada yang hilang di sini. Liang Huan memperbesar gambar itu dan menunjuknya dengan gelisah. Lihat itu. Zhao Yu melihat gambar itu dan kemudian tas tangan yang diambilnya. Logo kupu-kupu di tas tangannya juga ada yang hilang, persis seperti yang ada di gambar. Liang, ini, apa maksudnya ini? Li Bei ini tidak dapat menahan diri untuk bertanya. Apa maksudnya ini? Mianling, mata Liang Huan memerah saat ini, tampak seperti orang gila dan berbicara tidak jelas. Aku akan menunjukkan padamu, lihat. Setelah itu, dia memperkecil gambar dan kemudian membuka berkas lain yang terhubung dengan gambar tersebut. Berkas itu penuh dengan angka. Liang Huan kemudian mengeluarkan setumpuk uang dan membaca beberapa digit terakhir dari angka pada uang kertas pertama. Nah, yang pertama adalah 524. Lihat yang terakhir, 623. Tumpukan ini adalah 524 hingga 623. Dia mencari berkas itu sambil mengulang kedua angka ini, dan tiba-tiba kursor berhenti di atas serangkaian angka. Ketiganya melihat lebih dekat dan melihat bahwa beberapa digit terakhir dari serangkaian angka itu juga 524 hingga 623. Karena terlalu gelisah, Liang Huan tidak bisa duduk dengan tenang dan jatuh ke tanah bersama dengan kursi putar. Meja juga terguling dan benda-benda di atas meja berjatuhan di lantai. Li Bei ini yang suka menolong dengan cepat membantu Liang Huan berdiri, sedangkan mata Zhao Yu terfokus sepenuhnya pada layar komputer. Setelah ia menggunakan mouse untuk memperkecil gambar dan berkas, ia terkejut melihat nama folder yang dibuka oleh Liang Huan. Nama folder itu adalah, Kasus Penculikan Besar Mianling. Pada saat itu, Zhao Yu merasa seperti tersengat listrik. Ya ampun, bagaimana ini bisa terjadi? Kasus penculikan besar Mianling pernah menduduki puncak daftar kasus besar di kota Qinsan dalam beberapa dekade terakhir. Karena kasus ini sangat rumit, berdampak luas, dan memakan banyak korban, kasus ini pernah disebut oleh seorang pemimpin sebagai musuh bebuyutan kepolisian Qinsan. Tidak ada penduduk kota Qinsan yang berusia di atas 30 tahun yang tidak mengetahui kasus ini. 26 tahun yang lalu, terjadi kasus penculikan besar di kota Mianling, kota Qinsan. 5 siswa sekolah dasar diculik saat mereka naik bus pulang ke rumah. Para penculik meminta uang tebusan sebesar 200.000 RMB dari setiap keluarga sebelum mereka membebaskan para sandera. Pada akhirnya, setelah keluarga menyerahkan uang tebusan, kelima siswa tersebut menghilang bersama dengan sopir bus dan tidak dapat ditemukan hingga sekarang. 26 tahun. Kepolisian Qinsan tidak pernah berhenti menyelidiki kasus ini. Data kasus selalu disimpan di komputer Departemen Investigasi Kasus Utama di setiap cabang di Qinsan, dan terdaftar sebagai kasus besar yang diprioritaskan. Bahkan ada agen khusus tingkat provinsi yang ditugaskan untuk menyelidiki kasus ini. Namun, sudah bertahun-tahun berlalu dan tidak ada yang ditemukan. Anak-anak yang diculik menghilang, tersangka menghilang, bahkan uang tebusannya juga raib tanpa jejak. Kelima anak tersebut, bersama sopir bus, hilang begitu saja, meninggalkan duka dan derita bagi keluarga mereka, dan duka bagi mereka yang mendengarnya. Namun,
Setelah Zhao Yu mengambil tas tangan penuh uang ini dari lubang tambang yang runtuh, semuanya berbeda. Ketika Liang Huan berada di tim kasus dingin, dia telah mempelajari informasi kasus ini secara terperinci. Saat dia melihat tas tangan Zhao Yu, dia teringat pada kasus besar yang belum terpecahkan ini. Menurut informasi di komputer, tas tangan yang diambil Zhao Yu adalah salah satu dari sekian banyak tas berisi uang tebusan tahun itu. 200.000 RMB di dalamnya adalah milik anggota keluarga salah satu korban. Meskipun Zhao Yu tidak memiliki kesan sedalam Liang Huan, dia tetap pernah mendengar tentang kasus besar itu. Setelah mengetahui bahwa dia secara tidak sengaja telah membuka pintu menuju kasus besar yang belum terpecahkan ini, dia tiba-tiba memiliki emosi yang sangat campur aduk. Pada saat yang sama, dia juga memikirkan hal penting lainnya, mungkinkah heksagram, kun, dari sistem itu terkait dengan kasus besar yang belum terpecahkan ini. Bab 136. Hujan awalnya gerimis, tetapi karena angin dingin bertiup, malam pun diselimuti kabut tipis. Suhu yang berangsur-angsur turun juga memengaruhi orang-orang. Bahkan saat duduk di dalam mobil, udara masih terasa agak dingin. Saat ini, sudah lewat pukul 12 malam di pintu belakang kota Yinpan di Gunung Yinpan. Meskipun kota itu tidak memiliki banyak penduduk, petugas polisi tetap memasang parameter mereka menggunakan garis polisi kuning karena kebiasaan. Ketua tim Peng Xin dan Kuping dari kantor cabang Rongyang, pengumpul sampel dari Departemen Forensik, beberapa penyidik khusus dari Dewan Kota, dan beberapa pekerja konstruksi terowongan khusus yang disewa untuk ini telah memasuki gua. Mereka saat ini sedang membersihkan pintu masuk terowongan yang runtuh untuk melihat ke bawah reruntuhan. Mungkinkah ada rahasia lain? Di luar terowongan, di area terbuka di kaki gunung, banyak mobil polisi berbagai ukuran. Karena hujan gerimis yang tiba-tiba, terlepas dari apakah mereka pejabat berpengaruh atau polisi pemula, mereka semua berkerumun di dalam mobil, menunggu informasi. Zhao Yu sedang duduk di salah satu mobil polisi. Anjing Malinois miliknya yang diberi nama Sherlock Holmes duduk di sampingnya di dalam mobil. Setelah mandi, anjing itu tidak hanya tampak lebih segar, tetapi juga berbau sangat harum. Saat itu, ia terengah-engah dengan keras saat duduk dengan patuh di samping pemiliknya, Zhao Yu, seolah-olah juga dengan sabar menunggu untuk mengetahui jawabannya. Zhao Yu menepuk kepala anjing itu, tetapi hatinya sudah tidak karuan. Meskipun dia memiliki sistem keajaiban, dia tidak pernah menyangka akan terjadi kebetulan seperti ini. Situasi yang dilebih-lebihkan dan luar biasa seperti ini. Dia hanya ingin menangkap penjahat yang melarikan diri, tetapi dia malah mengambil sekantong penuh uang, dan tas ini adalah barang penting dalam kasus besar lainnya. Dia benar-benar tidak dapat memahami tingkat keajaiban ini. Jika bukan karena Yang Wentao yang melarikan diri ke dalam gua yang runtuh ini, jika bukan karena dia memukul Yang Wentao dengan batu, menyebabkan batu-batu itu runtuh, jika dia tidak memindahkan batu-batu itu untuk menyelamatkan Yang Wentao, maka, dia dan tas ini tidak akan pernah bertemu. Lalu, mungkinkah, kasus besar yang hampir mustahil untuk dipecahkan ini, akan terus tertidur, dan tidak pernah melihat cahaya hari. Mengingat kembali ke kantor sore itu, begitu Zhao Yu menyadari bahwa tas itu terhubung ke koper, dia sudah menyadari bahwa dia tidak bisa menyembunyikannya lagi. Meskipun tas ini bisa bernilai jutaan, tetapi terhubung ke koper dengan pengaruh yang begitu besar, itu bukan hal yang menyenangkan lagi. Karena itu, Zhao Yu segera memanggil Peng Xin dan penyidik di tim A. Kemudian, di depan semua orang, ia dengan jujur menggambarkan seluruh proses bagaimana ia mendapatkan tas itu. Ketika semua orang selesai mendengarkan, tidak seorang pun dapat berbicara selama 3 menit penuh. Semua orang tercengang. Bahkan Liu Suesan, seorang penyidik tua dengan pengalaman lebih dari 20 tahun belum pernah melihat sesuatu yang begitu ajaib. Di dalam tas ini ada uang milik penculik dari 26 tahun yang lalu. Dengan menggunakan tas ini, bisakah mereka akhirnya menemukan kebenaran di balik kasus ini? Anak-anak yang diculik saat itu, apa yang terjadi pada mereka? Apakah mereka masih hidup? Mungkinkah masih ada petunjuk lain yang tersembunyi di dalam gua yang runtuh itu? Peng Xin juga menyadari beratnya situasi. Dia tidak hanya segera menemukan Liu Changhu, tetapi dia bahkan memanggil Kuping yang lebih berpengalaman.
Pada saat itu, tidak ada yang peduli dengan tipu daya atau kesombongan. Semakin banyak orang, semakin baik pada saat itu. Jika mereka benar-benar menemukan bukti untuk kasus penculikan Mianling, ini bukan lagi masalah hadiah atau ganjaran, ini dapat memengaruhi seluruh pasukan polisi Kinsan. Namun, dari semua penyidik, hanya Liu Changhu yang tidak tahu apa-apa. Bahkan sekarang, dia masih ingin menyalahkan Zhao Yu, bertanya, dengan sesuatu yang begitu penting, mengapa kamu tidak melaporkannya lebih awal? Mengapa kamu mengambil uangnya? Jika penutupan kasus terganggu oleh ini, aku akan bertanya padamu, Del. Pada akhirnya, omelan Liu Changhu yang tidak bermaksud baik akhirnya sampai ke Zhao Yu. Dia mengambil cangkir kopi kosong, dan melemparkannya sekali lagi ke Liu Changhu. Liu Changhu berbalik ketakutan, dan cangkir itu menghantam tulang punggungnya dengan keras. Hei, Liu Huan melihat situasi berubah buruk, dan segera datang dan menarik Zhao Yu. Zhao Yu, Liu Changhu ingin menegur Zhao Yu, tetapi kuping tiba-tiba muncul dan membentak Liu Changhu. Kapten Liu, tolong bersikaplah lebih profesional, oke? Kamu kapten tim polisi. Mendengar teriakan kuping yang ganas, Liu Changhu benar-benar terkejut. Para penyelidik belum pernah melihat ketua timku begitu marah, belum lagi, sasaran kemarahannya adalah bosnya. Zhao Yu menemukan bukti penting seperti itu, tapi, kau masih tega membantahnya. Jika dia ingin menyimpan uang itu untuk dirinya sendiri, mengapa kita ada di sini sekarang? Kuping memarahi, benar-benar marah, ini bukan kasus biasa, ini kasus penculikan Mianling. Ini bukan kasus yang bisa ditangani Rongyang Brands sendiri. Jika kau tidak pergi dan memberitahu atasan, apa yang kau lakukan? Melihat ekspresi marah kuping, Liu Changhu menggigil. Akhirnya menyadari beratnya kasus ini, ia segera mengeluarkan ponselnya untuk menelepon. Peng Xin, perintah kuping, sangat mirip dengan pemimpinnya. Nanti, setelah atasan mengetahui detailnya, kita harus segera mulai menyelidiki. Seluruh kantor harus dipindahkan, jadi pastikan pasukanmu sudah siap sebelumnya. Oh, Peng Xin mengangguk. Zhao Yu. Kuping menoleh ke Zhao Yu, karena kamulah yang menemukan buktinya, kamu harus menjelaskan detail kasusnya secara lengkap, terutama lokasi tasnya. Minta Li Bei ini untuk membantumu, dan segera masukkan informasinya ke dalam laporan. Biarkan setiap pemimpin melihat laporan ini, dan pada akhirnya, pastikan untuk membawanya ke kantor provinsi. Oh, karena kuping baru saja menolongnya, sikap Zhao Yu terhadap kuping berubah drastis. Dia langsung mengangguk setuju. Yao Hui, cepatlah dan hubungi kepala departemen Wang Fei. Kuping menunjuk tas dan uang itu dan berkata kepada bawahannya, katakan padanya untuk mengirim seseorang untuk mengambil bukti dan menyelidiki secara menyeluruh. Cobalah untuk mendapatkan informasi itu kembali dalam waktu sesingkat mungkin. Penyidik bernama Yao Hui mengangguk, lalu segera pergi untuk menelepon. Meskipun Zhao Yu merasa sedikit sakit hati karena kehilangan uang, dia tahu dengan jelas bahwa uang ini bukan miliknya. Meskipun anak-anak yang diculik itu hilang, orang tuanya masih ada. Uang ini harus dikembalikan. Selain itu, jika ada sidik jari dan semacamnya pada uang tersebut, itu bisa menjadi bukti penting untuk memecahkan kasus ini. Semuanya dengarkan aku. Kuping memanggil semua penyidik dan meninggikan suaranya. Kasus penculikan besar-besaran di Mianling disebut sebagai kasus lama pertama di Kinsan. Sekarang setelah kami memperoleh bukti langsung untuk kasus tersebut, mengikuti aturan, penyelidikan yang sulit ini sekarang menjadi tanggung jawab unit investigasi kasus utama Rongyang. Saya rasa saya tidak perlu mengulang pentingnya kasus ini. Kuping sedikit gemetar, matanya melirik Zhao Yu sebelum melanjutkan, saya ingin mengatakan, semua orang singkirkan konflik kalian dan bekerja sama. Jika kita dapat memecahkan kasus besar ini, maka itu akan menjadi kejayaan bagi cabang Rongyang. Kita akan tercatat dalam sejarah tim kepolisian Kinsan. Bab 137. Hujan semakin deras. Tetesan air hujan membasahi jendela mobil, dan yang terlihat di luar hanyalah lampu depan mobil yang pucat. Tim penggali sudah berada di lubang tambang selama lebih dari 2 jam, tetapi masih belum ada kabar dari mereka.
Zhao Yu dan anjingnya duduk di kursi belakang mobil sedangkan Da Fei dari tim A duduk di kursi pengemudi. Da Fei bergabung setahun sebelum Zhao Yu dan hanya 1 tahun lebih tua, tetapi dia memiliki janggut lebat dan tampak seperti seniman berusia hampir 50 tahun. Bro Yu, kata Da Fei kepada Zhao Yu karena bosan. Sudah 26 tahun. Aku baru berusia 24 tahun ini. Jika anak-anak yang diculik itu masih hidup, mereka seharusnya sudah cukup tua, ya. Zhao Yu tetap diam, tetapi Da Fei telah membuatnya mulai memikirkan kasus itu. Di kehidupan sebelumnya, Zhao Yu tahu banyak tentang penculikan. Dia sendiri mengira jika Sandera tidak dipulangkan setelah uang tebusan dibayarkan, kemungkinan Sandera dibunuh sudah 99%. Meskipun tidak ada yang mau memikirkan skenario terburuk, Zhao Yu merasa bahwa kemalangan telah menimpa anak-anak yang diculik. Karena kelima sandera semuanya anak-anak, kasus ini telah menimbulkan kehebohan besar di Kinsan saat pertama kali muncul. Bro Yu, Da Fei terus mengelus lengannya sendiri karena cuaca dingin. Menurutmu mengapa uang tebusan itu muncul di dalam lubang tambang yang runtuh? Tanpa diduga, pintu mobil tiba-tiba terbuka tepat saat Da Fei menyelesaikan pertanyaannya, dan Liang Huan yang basah kuyup naik ke kursi penumpang. Ya ampun, hujannya mulai. Dia menepis air di tubuhnya dan mengulurkan tangannya ke Da Fei. Punya rokok, beri aku satu. Karena pentingnya kasus ini, para pemimpin telah membuat keputusan untuk sementara memindahkan Liang Huan dan Zhang Jingfeng, yang mengetahui kasus ini, kembali ke tim kasus dingin Zhao Yu dan bergabung dalam penyelidikan. Dengan kata lain, setelah pergi selama 2 minggu, kedua pria ini secara ajaib kembali ke unit investigasi kasus utama. Ya, Da Fei segera mengeluarkan sebatang rokok, tetapi Zhao Yu berteriak dari kursi belakang, "Hei, rokok apa? Jendela tidak bisa dibuka, bukankah kita akan mati tersedak?" Zhao Yu yang dulu adalah perokok berat, tetapi sekarang dia bahkan tidak peduli untuk menghisapnya. Dia tidak hanya tidak merokok, tetapi dia juga menentang orang lain merokok. Ah, Liang Huan tidak peduli dan mengambil rokok itu. Aku akan menurunkan jendelanya sedikit. Tidak apa-apa kan? Itu hanya rokok, tidak akan membunuhmu. Guk guk guk, anjing di kursi belakang tiba-tiba menggonggong pada Liang Huan. Lihat itu, Zhao Yu mulai berkata, aku akan menyuruh anjing itu menggigitmu jika kau berani merokok. Keluarlah jika kau ingin merokok. Tes, Liang Huan menatap anjing itu dan Zhao Yu sebelum dengan enggan memasukkan rokok ke dalam sakunya. Liang, Da Fei segera melanjutkan, apa yang terjadi di dalam? Ada perkembangan. Hampir pukul 1. Kau bertanya padaku. Liang Huan berkata dengan putus asa. Para pemimpin semua menunggu di sana. Apa yang harus kita khawatirkan? Liang? Tanya Da Fei lagi, menurutmu apakah ada sesuatu yang bisa digali dari dalam lubang tambang? Liang Huan mendecakkan lidahnya dan berkata, bagaimana aku tahu? Zhao? Liang Huan menoleh untuk bertanya kepada Zhao Yu di kursi belakang. Kamulah yang menemukan barang itu, mengapa kamu tidak mengikuti mereka ke dalam? Sebaiknya mereka tidak mencari di tempat yang salah lagi. Saya pernah masuk sekali, kata Zhao Yu, mereka bilang saya tidak dibutuhkan, jadi saya keluar lagi. Tidak mungkin salah. Saat saya menerima bantuan waktu itu, saya mencatat koordinatnya. Oh, Liang Huan tertawa jenaka. Anak muda, apakah kamu diam-diam berharap ada lebih banyak uang di bawah batu-batu itu? Kamu menuliskan koordinatnya sehingga kamu bisa masuk dan masuk lagi. Zhao Yu tertawa jahat dan mengacungkan jari tengahnya ke Liang Huan. Aneh sekali. Bro Yu benar-benar menggali sekantong uang. Da Fei melirik Zhao Yu dan berkata, cek, menurutmu mengapa uang tebusan dari 26 tahun yang lalu ada di sana? Ini benar-benar aneh. Tempat ini sangat jauh dari tempat penculikan terjadi. Apa sebenarnya yang terjadi tahun itu? Lebih baik kau simpan saja. Liang Huan melambaikan tangannya, mungkin juga mereka tidak menggali apapun. Kasus ini belum terpecahkan setelah 26 tahun, yang membuktikan bahwa semakin tinggi harapan, semakin besar pula kekecewaannya. Hah! Da Fei tiba-tiba merendahkan suaranya dan berkata dengan misterius, dulu aku pernah mendengar orang tua berkata, kasus ini sangat aneh. Hei, cukup. Liang Huan langsung memotongnya dan memarahinya.
kau membuatnya terdengar seperti hantu. Sederhananya, kepolisian kita tidak mampu menangkap mereka, dan para penculik memanfaatkan itu. Jika teknologi masa kini tersedia saat itu, kasus apapun pasti bisa dipecahkan. Ya, Davei mengangguk berulang kali. Zhao, Liang Huan menoleh dan berkata kepada Zhao Yu, jangan berkecil hati. Menurut Undang-Undang Barang Hilang, negara kita, ada juga masa berlaku tertentu untuk barang yang hilang. Zhang Jingfeng sudah mulai mengajukan permohonan untuk Anda di Departemen Orang Hilang. Siapa tahu, Anda mungkin memiliki bagian dari 200.000 RMB itu. Hah, Zhao Yu tiba-tiba menegakkan lehernya. Benarkah? Ada hal seperti itu? Ya, Liang Huan tertawa. Setelah semuanya beres, kamu akan bisa mendapatkan lebih dari 1000 RMB. Astaga, Zhao Yu menepuk kepala anjing itu dan berteriak, ahli kotoran, gigit dia. Guk. Anjing itu tampaknya mengerti dan ingin melompat ke Liang Huan, tetapi untungnya ada sekat antara kursi depan dan belakang mobil polisi. Liang Huan ketakutan dan segera membuka pintu mobil. Ia berlari sambil berteriak, lebih baik aku masuk ke mobil lain untuk menghirupnya. Saat pintu terbuka, hembusan udara dingin berhembus masuk, dan tetesan air hujan jatuh ke dalam mobil. Kedamaian baru kembali setelah Liang Huan menutup pintu mobil. Bip. Pada saat ini, ponsel Zhao Yu berbunyi bip dan itu adalah pesan di WeChat. Saat itu sudah pukul 1 pagi. Mengapa seseorang mengiriminya pesan? Mungkinkah ada berita di lubang tambang? Zhao Yu dengan cepat membuka kunci ponselnya untuk memeriksa. Pesan itu dari Kapten Miao Ying, dan itu adalah beberapa pesan suara berturut-turut. Itu dia. Pada saat itu, Zhao Yu sepertinya merasakan sesuatu dan kegembiraan tumbuh dalam dirinya. Bip, setelah pesan suara pertama dibuka, suara Miao Ying yang cerah dan jelas berbicara, Zhao Yu, aku perlu memberitahumu sesuatu. Kami telah menangkap Miai Jun. Yang tidak kami duga adalah ketika dia ditangkap, dan tanpa interogasi resmi, Miai Jun mengakui bahwa dia membunuh Jian Wenli. Apa? Yang, sungguh, suci. Zhao Yu mengepalkan tangannya dengan gelisah dan dengan cepat menekan pesan suara berikutnya sebelum dia bisa menyelesaikan seruannya. Seperti dugaan kita, lanjut suara Miao Ying, ketika Liu Pengfei pergi ke tokonya untuk menggandakan kunci, dia mengenali Liu Pengfei dan merasa bisa mendapatkan sesuatu darinya. Dia diam-diam menyimpan cetakan kunci dan menggandakan satu set, menunggu kesempatan untuk merampoknya. Beberapa hari kemudian, dia mendengar dari sepupunya bahwa pabrik garmen Jian Wenli menerima kiriman malam itu, dan pasangan itu harus berada di sana untuk menerima stok. Oleh karena itu, dia memutuskan untuk menyelinap ke rumah Jian Wenli pada malam badai itu. Namun, dia tidak menyangka Jian Wenli sedang beristirahat di rumah seperti yang telah diatur Liu Pengfei. Jian Wenli mendengar suara berisik dan menabrak Miai Jun yang sedang mencuri barang di kamar tidur timur. Miai Jun ingin melarikan diri, tetapi penampilannya terlalu jelas dan Jian Wenli langsung mengenalinya. Miai Jun menjadi marah dan mencekik Jian Wenli hingga mati sebelum membaringkannya kembali di tempat tidur. Setelah kembali ke rumah, Miai Jun takut dia akan ditemukan. Sebelum Zhao Yu selesai mendengarkan pesan suara itu, walkie-talkie di mobil tiba-tiba berdering dan seseorang berteriak keras dari sana, perhatian semua unit, kami punya berita. Mereka telah menemukan sesuatu. Zhao Yu terkejut. Sebelum dia sempat bereaksi, sistem di otaknya tiba-tiba berdering lagi. Petualangan saat ini telah selesai, tingkat penyelesaiannya adalah 98%. Bab 138. 26 tahun yang lalu, sebelum matahari terbenam. Di jalan raya pegunungan Qinsan yang berkelok-kelok, sebuah mobil van Changhe merah melaju kencang. Di sebelah kanan jalan raya itu terdapat sungai Qinsui yang megah. Sinar jingga matahari terbenam menyinari pegunungan di kejauhan, mengubah seluruh gunung menjadi kuning kemasan. Sinar matahari juga masuk melalui jendela mobil, menyinari wajah-wajah gembira anak-anak, membuat mereka tampak semakin mempesona. Ada 5 anak sekolah dasar yang duduk di dalam mobil. Yang tertua, Liang Suhan, sudah duduk di kelas 6. Yang termuda, Liang Sisi,
baru berusia 7 tahun saat itu, baru saja masuk kelas 1. Kelima siswa ini semuanya adalah anak-anak dari keluarga kaya di kota Mianling. Karena kondisi sekolah rata-rata di Mianling, orang tua mereka mengatur agar anak-anak mereka bersekolah di sekolah yang lebih baik di distrik kota sebagai gantinya. Mereka bahkan menyewa seorang sopir khusus untuk mengantar anak-anak setiap hari melewati pegunungan. Nama sopir itu adalah Niu Wei Guang. Ia juga penduduk asli daerah Mianling, dan biasanya menjadi sopir taksi untuk mencari nafkah. Namun karena ia menerima pekerjaan ini, gajinya menjadi cukup lumayan. Saat itu, Liu Wei Guang sedang menyenandungkan lagu gembira saat ia mengemudikan mobil. Paman Liu, dari kursi belakang terdengar suara muda Liang Sisi, bisakah kamu menyalakan radio, jadi kita bisa mendengarkan beberapa lagu. Niu Wei Guang tersenyum lembut dan mengulurkan tangannya untuk menyalakan radio, tetapi yang keluar hanya suara statis. Bahkan mengganti stasiun beberapa kali pun tidak berhasil. Niu Wei Guang berkata dengan nada meminta maaf, radionya mungkin rusak. Besok aku akan pergi dan memperbaikinya. Sisi, bagaimana kalau begini? Kalau begitu, kamu bisa menyanyikan sebuah lagu untuk kami. Beritahu paman, apakah kamu belajar lagu yang bagus di sekolah? Liu Sisi cemberut saat berbicara, aku tidak akan menyanyikan lagu-lagu dari sekolah. Kedengarannya buruk. Bagaimana kalau, aku akan menyanyikan, Walk Gracefully on Che. Semua orang di kelasku tahu lagu itu. Aku juga tahu. Saya juga. Dua anak laki-laki lain di dalam mobil juga dengan bersemangat mengangkat tangan mereka. Iya, haha, Niu Wei Guang tertawa. Kalian semua pintar sekali. Kalau begitu, bagaimana kalau kalian bernyanyi bersama? Baiklah, Liang Sisi adalah orang pertama yang mengangguk. Dunia ini berlalu dengan santai, terus melaju dengan cepat seperti pasang surut. Suara muda itu menarik perhatian semua anak lainnya, dan semua orang mulai bernyanyi bersama, cinta dan benci, hidup dan mati, usia tua, hanya sedikit orang yang bisa melihatnya. Debu merah mengepul tak bernyawa Niu Wei Guang juga ikut terlibat dan mulai bersenandung mengikuti lagu anak-anak, kadang-kadang bahkan menepuk-nepukkan tangannya di kemudi mengikuti ketukan lagu. Di jalan raya pegunungan yang sepi, hanya mobil mereka yang melaju. Namun, karena nyanyian anak-anak, mobil van merah itu terasa sangat segar dan bahagia, bahkan roda-roda mobil itu pun terasa berirama. Saat mereka berkendara, sebuah terowongan tiba-tiba muncul di jalan raya. Terowongan ini disebut terowongan Mulut Hujia. Panjang keseluruhannya hanya 2 km. Setelah melewati terowongan, hanya butuh 6 atau 7 menit berkendara ke kota Mianling. Kembali ke masa sekarang, sinar matahari hangat lainnya menembus jendela dan menyinari wajah Zhao Yu. Zhao Yu berbaring di kursi belakang mobil sepanjang malam. Dia sudah kurang tidur, tetapi dengan keributan di luar mobil, dia segera membuka matanya. Malam itu benar-benar malam yang berat. Ia menghabiskan separuh waktu pertama dengan terjaga, tetapi ia belum menerima perintah apapun hingga akhir. Tidak ada perintah baru, bahkan perintah untuk mengizinkan mereka pergi, hanya pesan yang meminta seluruh pasukan polisi untuk tetap tinggal dan menunggu instruksi selanjutnya. Zhao Yu menguap dan melihat jam tangannya. Saat itu sudah pukul 6 pagi. Hujan dari malam sebelumnya akhirnya berhenti. Duduk di dalam mobil, dia masih bisa mencium aroma segar rumput setelah hujan. Di dalam mobil patroli, Da Fei, di kursi pengemudi, masih tertidur. Anjing Malinois itu didorong ke bawah kursi oleh Zhao Yu, dan meringkuk di lantai, juga tertidur lelap. Cek, Zhao Yu mulai mengingat apa yang terjadi tadi malam, ketika semuanya terjadi begitu cepat. Dia mencoba mengatur pikirannya lagi, ingin memilah semua masalah yang rumit dengan benar. Pertama, Miao Ying mengiriminya informasi bahwa mereka telah menangkap Miao Jung. Karena Miao Jung telah mengakui kejahatannya, itu berarti kasus Jian Wenli sepenuhnya ditutup. Zhao Yu akhirnya bisa melupakan masalah ini. Meskipun apa yang akan terjadi masih belum jelas, paling tidak, hukuman Lin Meifeng pasti akan berkurang. Saat itu, dia ingin menggoda Miao Ying dan mengajaknya makan, tetapi tiba-tiba,
seseorang melaporkan bahwa mereka telah menemukan sesuatu di dalam gua. Setelah bertukar informasi, Zhao Yu mendengar bahwa tim konstruksi tampaknya telah menemukan tulang selama proses penggalian. Para ahli di Departemen Forensik telah memverifikasi bahwa tulang-tulang itu adalah tulang manusia. Bayangkan saja di bawah gua yang runtuh itu benar-benar ada orang mati. Lalu, siapa orang ini? Apakah dia penculiknya, atau yang diculik? Karena mayatnya sudah digali, Zhao Yu mengira bahwa setelah Departemen Forensik selesai menganalisis, mereka akan pergi. Namun, sudah semalaman dan mereka masih di sana. Mungkinkah mereka belum selesai mengumpulkan barang-barang? Mungkin karena terowongan itu runtuh parah, jadi sulit dibersihkan. Saat itu, bukan hanya Zhao Yu yang penasaran, tetapi penyelidik lainnya juga bingung. Beberapa orang bahkan menduga mungkin ada lebih dari satu set tulang. Wah, Zhao Yu menenangkan sarafnya yang lelah, dan mulai merenungkan sistemnya sendiri lagi. Tadi malam, tepat saat radio berbunyi, sistem keajaiban mengumumkan tingkat penyelesaiannya. Tanpa diduga, tingkat penyelesaian Zhao Yu sangat mengejutkan, yaitu 98%. Ini adalah tingkat penyelesaian tertinggi Zhao Yu hingga saat ini. Dia benar-benar tidak bisa mengerti. Mengapa tingkat penyelesaiannya begitu tinggi kali ini? Heksagram, Kunzen. Bumi diguncang oleh guntur. Mencoba mengingat petualangannya hari itu, Zhao Yu merasa bahwa jika Zen mewakili statusnya, penjelasannya mudah. Kemarin, selama rapat polisi, dia tampak luar biasa. Jelas posisinya di kepolisian telah meningkat. Tapi, bagaimana aku menjelaskan, Kun? Apa sebenarnya yang dilambangkannya? Apakah itu terkait dengan penutupan kasus dengan Jian Wenli? Atau, terkait dengan pengungkapan kasus penculikan? Zhao Yu bertanya-tanya. Namun sebelum dia sempat berpikir, sistem segera mengumumkan hadiahnya. Kali ini, dia mendapatkan 5 item sekaligus. Nama itemnya menarik. Mereka disebut, jubah tembus pandang yang tak terlihat. Sesuai dengan namanya, item ini adalah sesuatu yang membuat Zhao Yu menjadi tak terlihat. Setelah dia menggunakannya, orang lain tidak akan bisa melihatnya. Astaga, Zhao Yu tak kuasa menahan diri untuk tidak mendesah kagum. Tidak terlihat, ini barang yang luar biasa. Lagi pula, aku dapat 5. Begitu aku memakai ini, aku bisa pergi ke kamar mandi wanita dan melihat tampilannya. Rupanya, kebiasaan mesumku sekarang lebih cepat dan lebih maju dari sebelumnya. Bab 139. Meskipun ide Zhao Yu bagus, itu tidak terlalu masuk akal. Jubah tak kasat mata ini hanya bisa bertahan selama 60 detik. Zhao Yu tidak bisa menahan rasa kecewa. Bagaimana mungkin 1 menit cukup? Ada terlalu banyak hal yang harus dilihat. Jika dia benar-benar akan menggunakannya di pemandian wanita, dia akan ketahuan sebelum bisa melihat dengan jelas. Menurut masa lalu, setelah petualangan selesai, petualangan baru harus dimulai. Saat hujan deras di luar, Zhao Yu menyalakan sebatang rokok di mobil, siap untuk pesan berikutnya. Akibatnya, Zhao Yu mendapat hinaan keras dari Dafei. Dafei berpikir dalam hati, temperamen Zhao Yu benar-benar tidak terduga. Tadi, Liang Huan ingin merokok dan Zhao Yu menjadi gila, tetapi sekarang dia ingin merokok. Betapa tidak masuk akalnya itu. Zhao Yu tidak khawatir tentang Dafei. Setelah batuk keras, muncul heksagram baru. Heksagram Kanli. Air dan api, air lebih berat dari api, langit dan bumi bersaing, awan menyapu matahari dan bulan, kedua hati menjadi jernih. Kan, membuat Zhao Yu bertanya-tanya apakah dia akan berurusan dengan seorang wanita hari itu. Siapakah orangnya kali ini? Adapun, Li, yang melambangkan api, masih belum jelas. Menurut analisis Zhao Yu, antara Li dan Sun, salah satunya melambangkan keluarga atau kekerabatan. Hari ini, dia akan memverifikasi yang mana orangnya. Setelah pembacaan heksagram selesai, Zhao Yu merasa sedikit lebih tenang, dan mulai memikirkan hal-hal lain sebelum tertidur di mobil hingga fajar. Saat itu sudah pukul 6 pagi. Setelah menahannya semalaman, ia merasa perutnya berbunyi dan ia perlu ke kamar mandi. Sambil mengusir rasa kantuknya, ia membuka pintu mobil dan keluar. Melihat tuannya keluar dari mobil, anjing itu pun mengikutinya.
Hei, kamu tidak tidur. Zhao Yu menundukkan kepalanya untuk menyambutnya, tetapi anjing itu sudah berlari ke bawah pohon kecil untuk buang air kecil. Keke, Zhao Yu tertawa. Kau juga tidak bisa menahannya lagi ya. Setelah ini, dia melihat ke sekeliling. Meskipun masih pagi, area terbuka di kaki gunung lebih ramai daripada hari sebelumnya. Para insinyur dan polisi yang dikirim oleh atasan semuanya sibuk bekerja, dan parameter investigasi terus berkembang. Senang rasanya menjadi penonton. Banyak penduduk desa dari kota Yinpan berkerumun di sekitar lokasi kejadian sejak pagi karena penasaran, dan menunjuk keluar garis polisi sambil menonton. Zhao Yu juga melihat banyak wartawan membawa kamera video dan memegang ponsel. Media mendapatkan berita dengan sangat cepat, mereka memang profesional. Tidak ada toilet di tempat Zhao Yu berada. Jika dia pergi dengan prosedur standar, dia harus kembali ke daerah kota dan mencari toilet umum, dan seluruh perjalanan pulang akan memakan waktu setidaknya 20 menit. Oleh karena itu, dia diam-diam berjalan menuju pepohonan. Tanpa diduga, setelah buang air kecil, anjing itu mengikutinya sambil melompat-lompat. Dia tidak hanya berputar-putar di sekitar Zhao Yu beberapa kali, tetapi dia bahkan menggonggong dan tampak sangat bersemangat. Set, Zhao Yu segera menghentikannya. Hentikan, diam. Kita sedang mencari tempat untuk buang air kecil, tidak baik bagi orang lain untuk melihatnya. Sebelum Zhao Yu selesai berbicara, anjing itu berlari ke arah pohon yang dipilih Zhao Yu. Zhao Yu melihat sekeliling lagi dan terus berjalan setelah melihat bahwa tidak ada seorang pun yang memperhatikannya. Gok, gok, gok. Tak lama kemudian, suara gonggongan anjing itu terdengar dari balik pohon. Ia tidak hanya menggonggong dengan gembira, ia juga menggeram seolah-olah ia menginginkan makanan atau merasakan bahaya. Sialan, Zhao Yu mengumpat dalam hati. Anjing konyol, apa yang kau gonggong? Apa kau takut orang lain tidak melihatku sedang kencing? Namun, ia benar-benar tidak tahan lagi. Melihat bahwa ia sudah berada di tempat yang sunyi, ia mulai membuka ikat pinggangnya dan bersiap untuk kencing. Gok, gok, anjing itu menggonggong lagi. Tanpa diduga, setelah anjing itu menggonggong, suara, tiba-tiba terdengar dari semak-semak. Zhao Yu terkejut dan hampir tidak bisa menahan kencingnya. Apakah orang yang mengeluarkan suara, itu benar-benar seorang wanita? Gok, 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 anjing itu masih menggonggong dengan liar ke arah semak-semak, seolah-olah dia telah bertemu musuh. Zhao Yu menyadari bahwa sesuatu mungkin telah terjadi. Dia segera memegang celananya dan bergegas menghampiri sambil berteriak kepada anjing itu, "Hei, berhenti menggonggong. Kau mau dipukuli?" Tak lama kemudian, dia terkejut melihat bahwa sebenarnya ada seseorang yang berjongkok di semak-semak. Itu seorang wanita berseragam polisi. Dan itu adalah seorang wanita yang sedang buang air. Yang membuat Zhao Yu semakin gila adalah bahwa wanita berseragam polisi dan sedang buang air itu tidak lain adalah kepala bironya, Luan Xiaoxiao. Ya ampun, ini... Dahi Zhao Yu tiba-tiba dipenuhi garis-garis hitam dan otot-otot di wajahnya mulai gemetar. Pada saat itu, Luan Xiaoxiao juga melihat Zhao Yu, dan wajahnya langsung memerah. Itu sangat memalukan. Zhao Yu bereaksi cepat. Begitu dia melihat bahwa itu adalah kepala biro yang sedang buang air, dia dengan cepat mengambil ranting dari tanah dan berpura-pura melemparkannya ke anjing itu sambil berteriak, "Enyahlah. Cepat. Dari mana anjing liar ini datang?" Melihat tuannya marah, anjing itu menurut dan segera bersembunyi. Zhao Yu hanya menghela napas lega setelah melihat anjing itu kabur. Untuk melepaskan diri dari anjing itu, dia segera berkata kepada kepala biro Luan, "Tidak apa-apa sekarang, anjing itu sudah kukejar." "Kumohon, Memem," dia ingin berkata, "silakan lanjutkan," tetapi merasa itu tidak pantas. Dia segera memberi hormat kepada kepala biro Luan dan ingin segera menghilang, tetapi, dia telah melupakan sesuatu yang penting saat terburu-buru. Dia tidak mengencangkan ikat pinggangnya. Memberi hormat tidak ada gunanya. Celananya langsung jatuh ke tanah. Wajah kepala biro Luan yang sudah malu berubah menjadi hijau. 5 menit kemudian, Zhao Yu berjongkok di tanah dan terus memarahi anjing itu. Akhirnya dia mengerti mengapa anjing itu menemukan kepala biro Luan dalam waktu yang singkat.
Dia memang ahli dalam hal kotoran yang sesuai dengan namanya. Dia pasti baru saja pergi mencari kotoran itu. Menyedihkan, ini tidak akan berhasil, haruskah anjing itu didisiplinkan? Pikir Zhao Yu. Namun, anjing itu cukup pintar. Melihat tuannya sangat marah, dia sudah bersembunyi jauh dan berhenti bergerak maju. Pada saat itu, Kepala Biro Luan sudah kembali ke mobil polisi. Ketika dia berjalan melewati Zhao Yu, dia tidak mengatakan sepatah kata pun, tetapi Zhao Yu dapat merasakan bahwa Kepala Biro Luan gemetar dan jelas sangat marah. Hebat! Aku sudah menyinggung Kepala Biro hanya karena pergi buang air kecil, dan aku sudah menyinggungnya sampai ekstrim. Ini, bagaimana ini bisa terjadi? Kenapa celanaku juga melorot? Dan Kepala Biro Luan, kau juga keterlaluan. Sebagai seorang wanita, bukankah seharusnya kau meminta seseorang untuk menjagamu saat kau buang air? Ark, heksagram, kan? Wanita, tak kusangka aku harus bertemu wanita pertama seperti ini. Ya ampun, itu benar-benar memalukan. Jika aku bertemu Kepala Biro Luan lagi di masa depan, aduh. Aku tak bisa membayangkannya. Zhao Yu sedang merajuk ketika melihat Hu Bin dengan pakaian terusan putih berjalan dari gunung. Setelah melepas topi dan topengnya, Zhao Yu dapat melihat bahwa dia pucat dan berkeringat di sekujur tubuh, dan tampak sangat lelah. Selain tim teknik yang bertugas menggali, orang-orang yang bekerja paling keras malam sebelumnya adalah para pekerja dari Departemen Forensik. Agar tidak kehilangan petunjuk atau bukti apapun, mereka bekerja sepanjang malam di lubang tambang yang kekurangan oksigen. Zhao Yu tidak yakin dengan situasi di lubang tambang dan ingin bertanya kepada Hu Bin, namun, saat ia mencapai Hu Bin, tiba-tiba terdengar suara dari gunung. Ada lebih banyak pengumpul yang keluar dari lubang tambang, dan mereka bahkan memegang beberapa kantong putih di tangan mereka. Zhao Yu tahu bahwa itu adalah kantong yang digunakan oleh Departemen Forensik untuk mayat. Bab 140. Saat para petinggi akhirnya memerintahkan semua orang untuk kembali, waktu sudah menunjukkan pukul 10.30 pagi. Departemen Forensik telah menggali banyak tulang manusia malam itu. Karena tulang-tulang itu terkubur dalam di bebatuan, dan tersebar, belum lagi genangan air, pekerjaan pencarian menjadi sangat sulit. Saat ini, regu-regu di luar berangsur-angsur pergi, tetapi Kepala Departemen Wang Fei masih menyuruh sebagian pengumpul sampah tetap berada di tempat kejadian untuk meneruskan pekerjaan, dan sebisa mungkin tidak meninggalkan bukti apapun. Zhao Yu mendengar dari Hu Bin bahwa tulang-tulang di tempat kejadian berserakan dan rusak parah. Menurut para ahli, mayat-mayat itu pasti mengalami benturan keras. Para insinyur yang berpengalaman juga menyebutkan bahwa gua itu jelas memiliki bukti adanya ledakan. Sangat mungkin bahwa runtuhnya terowongan ini disebabkan oleh kesengajaan. Selain itu, Hu Bin diam-diam memberitahu Zhao Yu bahwa meskipun pembersihan dan identifikasi tulang-tulang itu akan memakan waktu lama, tengkorak-tengkorak itu sangat lengkap. Dengan menggunakan tengkorak-tengkorak itu, mereka mengetahui bahwa setidaknya ada 5 orang di dalam gua itu. 5 orang. Mungkinkah? Mungkinkah? Hu Bin tak kuasa menahan diri untuk tidak mendesah. Dari kelima tengkorak itu, beberapa di antaranya adalah tengkorak anak-anak jika dilihat dari ukurannya. Jadi, Hu Bin berhenti. Semua orang sudah siap, tetapi masih terasa sulit untuk menerima berita buruk semacam ini. 5 anak meninggal secara tragis di dalam gua, lalu terkubur selama 26 tahun. Tragedi seperti itu sungguh tidak dapat dipercaya. Pada saat yang sama, para penyidik tidak dapat menahan amarah. Siapa yang akan membunuh anak-anak ini? Untuk melakukan sesuatu yang tidak manusiawi dan kejam seperti itu. Pada saat itu, semua orang diam-diam berjanji kepada diri mereka sendiri bahwa mereka pasti akan menutup kasus yang telah berlangsung selama 26 tahun ini, dan menganiaya para penculik yang tidak manusiawi itu. Namun, betapapun gelisahnya para penyelidik, sebagian besar tanggung jawab tetap berada di pundak para ilmuwan forensik. Baru setelah mereka mengidentifikasi mayat-mayat tersebut, para penyelidik dapat mulai melakukan tindak lanjut. Oleh karena itu, para petinggi memutuskan untuk sementara waktu mengizinkan para penyelidik dari unit investigasi kasus utama untuk pergi, dan membiarkan kantor polisi terlebih dahulu merencanakan investigasi awal mereka, lalu bergerak bersama setelah mendapatkan hasil dari Departemen Forensik.
Memang, kasus ini sangat rumit. Meskipun mereka mungkin telah menemukan apa yang tampak seperti jasad anak-anak yang diculik, jika mereka tidak memiliki laporan forensik, mustahil untuk memastikannya. Semuanya harus direncanakan dengan baik. Karena orang-orang telah menunggu selama 26 tahun, mereka dapat menunggu sedikit lebih lama. Mungkin tidak lama lagi kebenaran akan terungkap. Zhao Yu tentu saja mengikuti tim polisi itu kembali. Namun dalam perjalanan kembali, ia terus memikirkan pertanyaan aneh, dan tas berisi uang tebusan yang ditemukannya di dalam gua. Gak betul, kalau kelima mayat di dalam gua itu memang mahasiswa yang diculik lalu dibunuh. Terus, ada apa dengan kantong berisi uang acak ini? Pikirnya. Apakah penculiknya idiot? Orang-orangnya sudah terbunuh, tetapi orang ini membuang uangnya. Itu sama sekali tidak masuk akal, bukan? Mengapa mereka meninggalkan uang di lokasi pembunuhan? Apakah itu karena hati nurani mereka? Atau apakah terjadi kecelakaan? Mungkinkah ada pengemudi yang juga diculik? Lalu di mana pengemudinya? Termasuk dia, seharusnya ada 6 orang, tetapi di tempat kejadian hanya ada 5 mayat. Mungkinkah, seperti informasi pada kasus tersebut, pengemudi, Niu Wei Guang, bekerja sama dengan para penculik dan ikut serta dalam penculikan? Benar-benar membingungkan. Kasus ini tidak mengkhianati namanya sebagai kasus lama pertama di Kinsan. Kami bahkan belum memulai penyelidikan secara resmi, tetapi teka-tekinya terus bertambah rumit. Saat mereka kembali ke kantor polisi, sudah waktunya pulang kerja. Awalnya, Zhao Yu seharusnya pergi makan bersama pejabat provinsi, Su Yang, tetapi kepala departemen Su telah mengiriminya pesan pagi itu yang mengatakan bahwa dia harus pergi keluar kota untuk bekerja sehingga mereka tidak bisa makan bersama. Dia berkata akan mengajaknya keluar lagi untuk menebus kesalahannya kepada Zhao Yu nanti. Untunglah dia tidak bisa makan, pikir Zhao Yu. Pertama, dia sudah kelelahan dan ingin beristirahat, dan kedua, kepala departemen Su memiliki temperamen yang aneh. Jika Zhao Yu mengatakan sesuatu yang salah dan akhirnya membuat yang lain marah, maka dia akan berada dalam masalah serius. Waktu makan malam sudah hampir tiba, jadi tidak banyak orang di luar di Jalan Sanfeng. Di bawah gedungnya, Zhao Yu berpapasan dengan Jiang Xiaoxing yang sedang menjaga stan. Gadis itu sedang memegang semangkuk mie instan dan makan sambil membaca. Zhao Yu ingat bahwa saat itu hari Minggu. Jiang Xiaoxing sedang menikmati akhir pekannya. Gadis kecil, kemana ayahmu pergi? Zhao Yu bertanya sambil menyeringai. Jiang Xiaoxing mengangkat kepalanya. Ketika dia melihat Zhao Yu dan anjingnya, dia bertanya dengan rasa ingin tahu, kamu, bagaimana kamu bisa punya anjing? Lagi pula, ayahku pergi ke rumah sakit. Oh, ke rumah sakit. Mendengar bahwa Jiang Dafeng tidak ada di sana, Zhao Yu menurunkan kewaspadaannya dan mengambil jeruk keprok dari tempat penjualan dan mulai mengupasnya. Itu, Jiang Xiaoxing sudah terbiasa dengan sifat Zhao Yu yang tidak tahu malu dan tidak mempermasalahkannya, namun dia tertarik dengan anjing Zhao Yu dan bertanya, "Hei, bukankah ini anjing polisi?" "Ya, anjing polisi." Zhao Yu berpura-pura serius dan mulai memerintah anjing itu, "Pergilah, sambut adikmu." "Minggir, minggir, serius deh." Jiang Xiaoxing menjulurkan lidahnya ke arah Zhao Yu dan bertanya, "Kenapa kamu bawa anjing ke rumah? Kalau ayahku tahu, dia pasti gila. Dia benci anjing. Itu tidak ada hubungannya denganku. Anjing ini mengikutiku, dan dia akan tinggal bersamaku mulai sekarang." Zhao Yu tidak peduli dengan Jiang Dafeng. "Mengikutimu? Kata-kata macam apa itu?" Jiang Xiaoxing terkekeh, tetapi mengulurkan tangannya untuk menepuk anjing itu. Sherlock Holmes cukup patuh, dan dengan senang hati berjalan di depan gadis itu dan mengibaskan ekornya tanpa henti, seolah-olah mencoba mendapatkan perhatiannya. Benar-benar anjing polisi, sangat patuh. Jiang Xiaoxing bahkan lebih senang dan bertanya, "Bukankah tim polisimu punya tempat khusus untuk anjing polisi? Kenapa kamu membawanya pulang?" Itu." Zhao Yu memutar matanya, lalu mulai mengarang cerita, "Aku tidak akan berbohong padamu. Anjing polisi ini tidak punya tujuan. Beberapa hari yang lalu, ia membantuku menangkap seorang pembunuh. Namun kakinya terluka, jadi tim polisi ingin mengirimnya pergi, tetapi aku tidak tega melakukannya jadi aku membawanya pulang.
Jika aku tidak bisa memeliharanya, maka... Oh, jadi begitu. Jiang Xiaoxing sangat penyayang. Dia berbicara setelah merenung, baiklah. Jika ayahku marah padamu, aku akan memberitahunya. Aku harus bisa meyakinkannya. Oh, hebat sekali. Setia sekali dirimu. Zhao Yu berkata, lalu segera menghabiskan jeruk itu tanpa kulitnya. Benar juga. Jiang Xiaoxing mengelus kepala anjing itu dan berkata, siapa namanya? Zhao Yu awalnya ingin menyebut Sherlock Holmes, tetapi merasa itu nama yang tidak pantas. Xiaoxing masih makan. Jadi, dia memutuskan untuk mengarangnya. Tim polisi hanya punya nomor seri. Sekarang dia tinggal bersamaku, aku benar-benar tidak tahu harus menyebutnya apa. Kenapa kamu tidak memberinya nama? Benarkah? Aku bisa. Mata Jiang Xiaoxing berbinar dan dia berkata dengan penuh semangat, kalau begitu, itu bagus sekali. Sebenarnya, aku sangat mencintai anjing. Waktu aku masih kecil, kami punya satu anjing, tapi mati. Bisakah kita memanggilnya dengan nama anjingku yang lama, Daheng? Daheng, alis Zhao Yu berkerut, nama macam apa ini? Sebenarnya, seperti ini. Jiang Xiaoxing tampak sedikit murung saat berbicara. Ayahku awalnya memiliki seorang adik laki-laki. Nenek menamainya Jiang Daheng, tetapi dia meninggal tidak lama setelah dia lahir. Jadi, aku menamai anjing itu dengan namanya untuk mengenangnya. Jika kamu menamainya seperti itu, ayahku mungkin akan mengizinkanmu memelihara anjing itu. Jiang Dafeng, Jiang Daheng, saudara sedarah juga, wahaha. Zhao Yu tidak dapat menahan diri dan segera menepuk tangannya dan tertawa. Bagus, bagus. Nama ini yang terbaik. Sambil berbicara, dia menendang pantat anjing itu. Baiklah, nak, itu namamu sekarang. Sekarang kau Jiang Da. Oh, tidak, sekarang kau Daheng. Sulit untuk mengatakan apakah anjing itu mengerti atau tidak, tetapi anjing itu tetap menggonggong 2 kali sebagai tanggapan. Daheng, Jiang Xiaoxing berbicara dengan penuh kasih sayang kepada anjing itu, apakah kamu sudah makan? Aku akan mengambilkan sesuatu untukmu. Melihat Jiang Xiaoxing begitu menyukai anjingnya, Zhao Yu pun ikut senang. Awalnya ia ingin berbicara lebih banyak dengan gadis itu, tetapi tiba-tiba melihat 3 orang yang agak agresif sedang menuju ke arah mereka. Ketika ketiganya tiba di tempat penyeberangan di samping kios buah, mereka berhenti dan melihat ke arah gedung. Pria jangkung dan kurus di sebelah kanan pria gemuk dan pucat itu berkata, "Bro, aku sudah mencari. Cewek itu seharusnya tinggal di sini. Di atas salon rambut yang..." Sambil berbicara, dia memegang tas wanita di bawah lengannya. Pria gemuk di tengah tampak agak garang. Di lehernya tergantung kalung emas yang sangat besar. Dia sedang memecahkan kacang di tangannya. Ada tato ular kobra tepat di bawah telinganya. Dia jelas tampak seperti pria garang. Hehe, ayo, si gendut menoleh, dan ketiganya segera memasuki gedung, menuju ke atas tangga.